Selamat hari Minggu buat kita semua. Guru percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat dan sukacita. Baik adik-adik, hari ini kita mau beribadah, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Alangkah baiknya kita mau undang Roh Kudus, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, buat pagi ini Engkau masih mengantarkan kami ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah, baik dari rumah maupun dari mana saja. Biarlah Tuhan, anak-anak sekolah minggu Simpang Tuntungan, Tuhan boleh percayakan, Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Tuhanlah yang memelihara setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau angkatkan pujian kita. Ada satu sahabatku yang setia. Siapa dia? Yesus kita yang luar biasa. Kita mau bernyanyi ya. Kita angkatkan pujian kita. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita masih bersyukur karena hari ini harinya Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau angkatkan pujian kita untuk Tuhan. Aku ingin selalu. Anak-anak Tuhan, kita masih bernyanyi untuk Tuhan. Kita angkatkan pujian kita. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi lebih sungguh kita katakan. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di
atasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Masih memuji Tuhan, kita mau angkatkan pujian kita, hanya dekat Allah saja aku senang. Kita angkatkan pujian kita ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Baik, sekarang saatnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita angkatkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita ya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi dari-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi dari-Mu.
seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu Mujua-jua. Ketemu lagi sama Guru Kristi di akhir November ya. Gak terasa ya, sekarang udah tanggal 29 November 2020. Mungkin besok udah ada yang ujian ya. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat kah? Gimana persiapan ujiannya? Semoga lancar-lancar ya. Ingat, ini ujian. Jadi, gimana selayaknya ujian? Ya begitulah, kerja sendiri. Tidak menyontek. Boleh tanya mama sama bapak waktu ujian? Gak boleh. Tapi waktu belajar, waktu persiapan, boleh tanya mama sama bapak ya. Terus, semangat semua persiapan ujiannya. Baik ujian di rumah ataupun di sekolah, ingat mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar suatu hari nanti. Oke, mau mulai khotbah hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan khotbah. Mari Tuhan berkati kami supaya mengerti khotbah hari ini dan juga tekun mengerjakannya. Berkati guru kami di dalam keterbatasannya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana sehingga kami bisa mengerti dan sama-sama melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan akan datang. Apa tema kita hari ini? Tuhan akan datang. Diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Guru Kristi bacakan untuk kita semua ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Apa tadi tema kita? Iya, Tuhan akan datang. Kapan Tuhan akan datang? Apa tujuan Tuhan datang? Coba kita lihat di perikop ini. Nabi Yeremia menuliskan di ayat 14, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janji yang telah Tuhan katakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Kondisinya pada saat itu, kaum Israel dan kaum Yehuda mengalami banyak kebobrokan dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya juga banyak mengalami kebobrokan. Dan Yeremia menuliskan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Apa janjinya? Di ayat 15, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ya, siapakah tunas keadilan bagi Daud itu? Yaitu Allah dalam rupa manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Yeremia menuliskan bahwa
Tuhan Yesus akan hadir, Tuhan Yesus akan datang untuk menyatakan keadilan bagi manusia. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Tujuan Tuhan datang bahwa supaya Yerusalem akan hidup dengan tentram dan Yehuda akan dibebaskan. Dan nubuatan itu, penglihatan Yeremia yang dituliskan dalam kitab Yeremia ini digenapi di Perjanjian Baru, bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Di mana? Ya, di Bethlehem. Anak-anak sekolah minggu semua, kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Sejak semula Tuhan menciptakan dunia dengan sungguh amat baik. Tetapi ketika manusia pertama mau menyerupai Tuhan, melanggar perintah Tuhan dengan memakan pohon pengetahuan yang baik dan benar, manusia jatuh ke dalam dosa. Hubungan Allah dengan manusia terpisah. Ada jurang di antara Allah dan manusia. Dan Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Yeremia menuliskan bahwa Tuhan akan datang. Dan itu sudah digenapi ketika Allah hadir dalam rupa manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Apa yang dijanjikan? Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi adik-adik semua, kita tadi sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem untuk menebus dosa manusia. Ya kan? Terus, pernah nggak kita diajarin bohong? Pernah nggak kita diajarin untuk ganggu adik misalnya? Tidak kan? Tapi kita mungkin pernah berbohong. Tapi kita bisa saja berniat jahat mengganggu adik kita. Nah, apa artinya? Bahwa kita sebenarnya adalah manusia berdosa. Dan kita tidak sanggup meninggalkan dosa itu. Kita tidak bisa bebas dari dosa dan maut itu kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kuncinya adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sudahkah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Sebentar lagi kita akan peringati hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu di bulan Desember. Mungkin Natal tahun ini beda ya dari Natal tahun-tahun sebelumnya ya. Bahwa tahun ini mungkin kita tidak bisa atau belum bisa berkumpul di gereja. Gak apa-apa ya, karena Natal bukan tentang perayaan. Natal bukan tentang baju baru. Natal juga bukan tentang makanan atau snack yang kita dapatkan ketika Natal. Tapi Natal adalah tentang Tuhan Yesus, Allah yang mau menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dalam masa-masa menjelang Natal, kita memperingati Advent namanya, yaitu artinya Tuhan akan datang. Oke, sebelum kita bahas tentang Advent yang itu, ada arti lain dari Advent juga. Yang pertama kan tadi artinya Advent, Tuhan akan datang. Yang pertama sudah digenapi ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Yang kedua, Tuhan akan datang bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, untuk memisahkan orang yang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu semua, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Advent itu artinya apa tadi? Iya, Tuhan akan datang. Biasanya itu diperingati menjelang Natal. Adik-adik sekolah minggu, coba bayangkan apa yang biasanya kita rasakan ketika listrik padam.
Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Aduh lah, mati lampu beneran. Biasanya kalau mati lampu kayak gini gimana? Kita biasa teriak-teriak ya. Teriak, "Ma! Mati lampu!" Dan keadaannya, iya benar, keadaannya gelap. Nah, kalau gimana perasaan kita kalau mati lampu kayak gini, listrik padam kayak gini? Kita bisa takut, iya, tidak nyaman, tidak bisa melihat apa-apa, ya kan? Nggak tenang. Terus kalau kita coba jalan, bisa jatuh. Apa yang biasanya kita lakukan ketika listrik padam? Iya, minta tolong mama atau bapak supaya hidupkan lilin. Coba guru cari pertolongan dulu ya. Nah, lilinnya sudah hidup. Jadi dia bisa menerangi seisi rumah. Kita menjadi tenang. Kita bisa melihat seisi rumah. Kalau kita mau jalan membawa lilin juga bisa kelihatan. Ayo kita hidupkan lagi listriknya yuk. Coba kita hitung lagi 1 sampai 3 sama-sama. 1, 2, 3. Hore! Biasa kita teriak ya begitu kalau udah hidup lampunya. Udah bisa kan dibayangkan gimana perasaan kita ketika tadi listrik padam dan apa yang kita harapkan? Ketika kita takut, kita harapkan tadi ada lilin yang menerangi kita. Nah, adik-adik, Advent yang artinya Tuhan akan datang, lambangnya adalah lilin. Lilin artinya pengharapan. Dan biasanya ketika Advent kita menghidupkan lilin. Sesuai dengan minggunya. Advent pertama kita hidupkan 1, Advent kedua kita hidupkan 2. Nanti sampai akhirnya kita sampai di malam Natal. Begitulah Tuhan Yesus hadir ke dunia. Dia datang untuk menerangi hidup kita. Dia datang untuk memberikan kedamaian, kenyamanan, dan rasa aman bagi hidup kita. Kalau kita belum percaya kepada Tuhan, mari berikan hati kita mau mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menaruh iman kepercayaan kita dengan sungguh kepada Tuhan Yesus, mari tunjukkan itu dalam tingkah laku kita sehari-hari. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, hendaklah mencerminkan kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang adalah terang, yang menerangi hidup kita. Terus adik-adik, tadi kan Guru Kristi udah singgung ya tentang Tuhan akan datang, bahwa Tuhan akan datang nanti untuk kedua kalinya. Kan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi anak-anaknya, ahli waris kerajaan sorga. Tapi dalam masa penantian bahwa Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya, bolehkah kita diam-diam saja, tenang-tenang saja? Tidak, kita harus mengerjakan hidup kita, mengisi hari-hari kita semua adik-adik sekolah minggu dengan serius. Belajar dengan serius, bermain pun bekerja sama dengan baik, juga mengasihi dan menyayangi orang tua dengan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau? Dengan berdoa dan membaca Alkitab dari sehari ke sehari, belajar dan berjuang melawan dosa dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Khotbah kita sudah selesai, kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan. Baik adik-adik, kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami di dalam masa penantian bahwa Tuhan akan datang. Kami anak-anak sekolah minggu mau dengan serius belajar firman Tuhan, bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dan juga sungguh-sungguh belajar di sekolah maupun di rumah. Kami juga mau terus bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Sekalipun kami masih kecil, ajar kami Tuhan untuk tahu kehendak Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan.
Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian kita, Isekin kami enda o Bapa. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasuh merebandu laboban gegeh kami o Bapa, lako mereman bandu kai pesili dibas kami o Bapa, eka bekas pemerendungan kami indah sada bagin Bapa, i persembahkan kami. Baik adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkatkan doa syafaat kita untuk Tuhan. Semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami berterima kasih karena berkat Tuhan acara ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan juga yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu, anak-anak Tuhan di tempat ini maupun di rumah Tuhan, Engkau boleh memberikan mereka hikmat kebijaksanaan ya Bapa, sehingga apa yang boleh mereka dengar, itu boleh mereka lakukan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar tadi juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Mari Tuhan Kau yang memberkati persembahan kami, Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi kepada Tuhan. Berkati juga pekerjaan orang tua Tuhan, sehingga lewat pekerjaan mereka, persembahan yang akan mereka berikan Tuhan, Tuhan boleh lipat gandakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terkhususnya bangsa Indonesia. Mari Tuhan Kau yang melawat bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Tuhan pakai mereka, berikan hikmat kebijaksanaan kepadanya, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan anak-anak kami ini. Tuhan yang memberkati pertumbuhannya, sehingga Tuhan mereka boleh kuat, mereka boleh melakukan aktivitas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya ya Bapa, Tuhan ampunkan segala dosa kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Inilah doa kami mau serahkan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.